Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani memperoleh nomor urut 1. KPU tetapkan 3 paslon Bupati dan Wakil Bupati Maibrat. Selamat malam saudara, Berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 23 September 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanto Idorwai, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, pencabutan nomor urut pada pleno pengundian nomor urut peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan KPU Papua Barat, Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani memperoleh nomor urut 1. Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani Doamu memperoleh nomor urut hasil undian yang dilaksanakan oleh KPU Papua Barat Senin 23 September 2024 di salah satu hotel di Manokwari. Doamu merupakan calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Papua Barat. Doamu akan melawan kota kosong pada Pilkada Papua Barat, di mana kota kosong mendapatkan nomor urut 2. Doamu dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 didukung oleh 18 partai politik, sehingga pasangan Doamu mendapatkan rekomendasi semua partai politik maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. Penetapan nomor urut dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Papua Barat yang dipimpin oleh Ketua KPU Papua Barat Paskali Simunya. Ketua KPU Papua Barat didampingi Komisioner KPU Papua Barat lainnya. Domingus Mandacan saat diwawancarai mengatakan semua tahapan pilkada berjalan sesuai dengan doanya, melawan kota kosong dan mendapat nomor urut 1. Baik, jadi itu kita yakin percaya imani bahwa doa itu segala-galanya dalam selama kita bernafas, itu selalu kita andalkan doa kita. Jadi doa pribadi, doa istri, doa anak-anak, doa keluarga, doa semua orang. Ya, pasti Tuhan dengar dan jawab. Dengan demikian semua tahapan-tahapan kita sudah lalui semua. Mulai sampai dengan mendapatkan dukungan partai politik, kemudian kita bisa daftar ke KPU, verifikasi administrasi semua lengkap, kemudian juga sampai dengan verifikasi dari kita periksa kesehatan semua sehat, kemudian juga verifikasi MRP tentang orang asli Papua semua bisa berjalan baik dan pasangan Doamu adalah orang asli Papua dan hari ini kemarin sudah penetapan paslon tunggal. Masih ingat, pernah Anda juga yang tanya, Bapak kira-kira kelihatan Bapak kan lawan kota kosong, dan saya waktu itu jawab, itu doa saya. Itu doa saya, dan ternyata sudah jawab dan kita lawan kota kosong. Dalam penetapan nomor urut ini juga dihadiri Ketua Bawaslu Papua Barat, Forkopimda Papua Barat, serta partai pengusung calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU Manokwari resmi menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari tahun 2024 dalam rapat pleno terbuka Senin siang. Dalam pleno tersebut, pasangan Berbudi mendapat nomor urut 1 dan pasangan Hero nomor urut 2. Rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari tahun 2024 berlangsung di halaman kantor KPU Manokwari. Dipimpin Ketua KPU Christine Ruth Rumkabu, didampingi para komisioner dan sekretaris KPU. Usai membuka rapat pleno terbuka, calon wakil bupati dari kedua pasangan mengambil nomor antrean. Dari hasil pengambilan nomor antrean, calon wakil bupati Mugiono nomor 1, sedangkan Edi Waluyo nomor 14. Selanjutnya pengundian nomor urut dilakukan oleh calon bupati Hermus Indo dan Bernard Sefnat Boneftar. Dari hasil undian nomor urut, pasangan Berbudi atau Bernard Sefnat Boneftar mendapat nomor urut pertama,
Sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati berbudi atau Hermus Indo Mugiono nomor urut 2. Setelah dilakukan undian nomor urut, Komisi Pemilihan Umum KPU Manokwari menetapkan dalam surat keputusan yang dibacakan Ketua KPU Christine Ruth Rumkabu, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua dan Komisioner KPU Manokwari. Berdasarkan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati, ditetapkan nomor urut pasangan calon sebagai berikut. 1. Nama pasangan calon bupati. Nomor urut 1, Bernard Sefnat Boneftar. Calon wakil bupati, Edi Waluyo. Partai politik pengusul, Partai Garuda, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Nama pasangan calon. Nomor urut 2, calon bupati Hermus Indo SIP MH. Calon wakil bupati Haji Mugiono Eshut Emling. Partai politik pengusul, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Buruh, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan. Setelah diputuskan dalam surat-surat keputusan tentang nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari tahun 2024, Ketua KPU menyerahkan SK serta nomor urut kepada kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, sebelumnya pada Minggu 22 September 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Manokwari menetapkan pasangan Hermus Indo Mugiono dan Bernard Boneftar Edi Waluyo sebagai calon bupati dan wakil bupati Manokwari periode 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum KPU Maibrat resmi menetapkan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Maibrat peserta pemilu kada tahun 2024 pada Minggu 22 September 2024. Penetapan ketiga paslon digelar di kantor KPU Maibrat dalam rapat pleno tertutup pada Minggu malam sekitar pukul 23.25 waktu Indonesia Timur. Ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Maibrat, yakni Cornelius Kambu, Sakeus Momao, Karel Murafer Fernando Salosa, dan Agustinus Tenau Martin Huwai. Ketua KPU Maibrat Domingus Isir mengatakan penetapan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Maibrat sesuai dengan dokumen persyaratan, calon dan syarat pencalonan telah memenuhi 100% dokumen dinyatakan lengkap. Lebih lanjut, kata Domingus Isir, untuk ketiga pasangan calon dengan resmi ditetapkan berdasarkan surat keputusan KPU nomor 155 tahun 2024. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Maibrat yakni Cornelius Kambu, Sakeus Momao, diusung Partai Gerindra, Golkar, dan PKS. Sedangkan Karel Murafer Fernando Salosa didukung oleh Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, dan Perindo. Sementara Agustinus Tenau Martin Huwai diusung Partai Nasdem, PKB, Hanura, dan Buruh. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maibrat dipimpin langsung oleh ketua saya sendiri dan dihadiri oleh anggota dan memenuhi quorum untuk kami telah menetapkan 3 pasangan calon, yaitu yang pertama pasangan Bapak Karel Murafer SHMA dan sebagai calon bupati dan pasangan Ferdinando Solosa sebagai calon wakil bupati. Dan yang kedua, pasangan Bapak Cornelius Kambu Esos MSC sebagai calon bupati dan pasangan wakilnya
Bapak Dr. Andes Sakius Momau sebagai calon wakil bupati, dan yang ketiga pasangan Bapak Agustinus Tenau Esos MSI dan pasangan wakilnya Bapak Martin Hoy SH MP. Ya. Dengan demikian berkasnya telah ditandatangani dan dinyatakan lengkap. Ketua KPU menyebutkan setelah ditetapkan 3 pasangan calon, akan mengikuti pencabutan nomor urut dan dilanjutkan dengan deklarasi kampanye damai. Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, selain KPU Manokwari, pada Minggu 22 September, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maibrat juga resmi menetapkan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Maibrat peserta Pilkada tahun 2024. Tamu undangan sekalian. Komisi Pemilihan Umum pada Minggu 23 September 2024 telah menetapkan pasangan Hermus Indo, Haji Mugiono, dan Bernard Borneftar Ediwaluyo sebagai calon bupati dan wakil bupati Manokwari tahun 2024 dalam rapat pleno tertutup. Pada Senin siang telah dilangsungkan juga rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari. Ketua KPU Manokwari Christine Ruth Rumkabu pada Minggu 22 September menyampaikan tahapan selanjutnya yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum ialah deklarasi damai yang diawali dengan pawai dengan rute Taman Ria dan finish di kantor KPU Manokwari. Setelah penarikan nomor urut pasangan calon, kita akan lanjutkan pada besok hari tanggal 24, yaitu di hari Selasa. Kita akan melaksanakan pembukaan kampanye damai. Pembukaan atau kita sebut deklarasi kampanye damai yang kita akan laksanakan di hari Selasa tanggal 24 September. Itu dengan agenda atau rute, kami akan start dari Taman Ria Wosi, kemudian kita akan mengikuti jalan protokol Wosi Sanggeng sampai kita akan tiba di halaman kantor KPU, kemudian kita akan melaksanakan deklarasi kampanye damai di halaman kantor KPU Manokwari. Dan sementara itu Kapolresta Manokwari, Kombes Pol RB Simangungsong, pada pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon Senin siang, dalam sambutannya berharap dalam tahapan deklarasi kampanye damai serta tahapan kampanye selanjutnya, semua yang berpartisipasi harus menjaga keamanan serta saling menghargai. Kami hanya menghimbau kepada rekan-rekan pendukung, kita boleh bereforia tapi jangan terlalu berlebihan. Artinya mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik sehingga memicu perpecahan. Tadi sudah disampaikan dari pasangan nomor 1 dan nomor 2, ingat untuk pelaksanaan pemilu harus bisa damai. Yang dipilih sama-sama orang Papua. Kenapa harus saling menyakiti atau saling mengejek? Bolehlah kita mendukung, meneriakkan yel-yel, tapi jangan menyakiti hati orang. Mari kita sama-sama menciptakan deklarasi yang damai, pemilu damai. Kita mengajarkan politik yang elegan, politik yang baik kepada masyarakat. Roh dari politik itu adalah menerima aspirasi dari masyarakat untuk dapat menyelenggarakan segala kebaikan-kebaikan yang bermanfaat buat masyarakat. Itu inti berpolitik. Untuk menjaga jalannya deklarasi kampanye pemilu yang damai pada Selasa 26 September, pihak keamanan mengizinkan peserta konvoi dari masing-masing pasangan calon hanya 100 orang. Hal ini bertujuan agar masyarakat umum juga dapat menggunakan fasilitas jalan raya pada saat konvoi kampanye damai berlangsung. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, setelah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari tahun 2024 dan penarikan nomor urut pasangan calon, tahapan selanjutnya yang akan dilakukan KPU Manokwari ialah deklarasi kampanye damai yang akan berlangsung Selasa 24 September 2024. Manokwari Sejak 18 September lalu hingga 28 September 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Manokwari
telah membuka pendaftaran kelompok penyelenggaraan pemungutan suara KPPS yang akan bertugas pada Pilkada 27 November mendatang. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilu Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Manokwari, Roni Frans Wanggai, Minggu siang menyampaikan tahapan pendaftaran telah diawali sejak 18 September dan akan berakhir di tanggal 28. Selanjutnya akan dilakukan dengan penelitian administrasi. Selanjutnya pada 30 September 2024, KPU akan menetapkan anggota KPPS yang memenuhi syarat. 2.954 anggota KPPS yang direkrut akan bertugas di 422 TPS. Jumlah ini belum termasuk PAM yang akan bertugas menjaga keamanan TPS selama proses pemilihan berlangsung. Jadi proses pendaftarannya sudah mulai dari tanggal 18 sampai dengan 28 dilanjutkan dengan penelitian administrasi di tanggal 29 September. Terus kami penetapan anggota KPPS di tanggal 30 September. Lanjutkan 1 sampai 4 Oktober itu masa tanggapan. Nanti tanggal 7 kami penetapan yang lolos jadi anggota KPPS persiapan Pilkada Manokwari dan Gubernur Provinsi Papua Barat. Dari penetapan TPS, di mana TPS keseluruhan yang ada di Kabupaten Manokwari berjumlah 422. Lebih lanjut dijelaskan Roni Wanggai bahwa setelah dilantik nanti, KPPS akan mengikuti bimbingan teknis tentang penghitungan sirekap dan laporan pertanggungjawaban. Para anggota KPPS yang direkrut KPU Manokwari akan bertugas mulai tanggal 27 November hingga 7 Desember. Selain itu, Roni juga menyampaikan syarat penting bagi anggota KPPS yang direkrut harus memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak terlibat dalam partai politik dan juga tim pemenangan pasangan calon. Rencana ada bimbingan teknis terkait sirekap dan pengusuran. Karena kami akan selesai pacok lanjutan di tanggal 7 September. Sebelum tanggal 27 di 20 hari berjalan kami rencanakan ada beberapa bintek, diantaranya penguti itu sirekap dan ada salah satu bintek lagi terkait laporan pertanggungjawaban. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pace mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-79 tahun 2024,
Kodam 18 Kasuari menggelar kegiatan bakti kesehatan dan donor darah bertempat di Rumah Sakit JA Dimara, di mana dalam acara tersebut berhasil menjaring 1.500 warga yang antusias mengikuti kegiatan sosial. Kegiatan bakti kesehatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan gratis, donor darah, pembagian sembako. Selain itu juga ada kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, PMI Manokwari. Yang mendapat antusias masyarakat terlihat sangat tinggi, terutama di tengah kondisi di mana akses kesehatan masih menjadi tantangan bagi sebagian besar warga di wilayah ini. Pangdam 18 Kasuari Mayor Jenderal TNI Haryanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Dengan bakti kesehatan dan donor darah, ia berharap dapat membantu masyarakat untuk lebih sehat sekaligus mendukung ketersediaan stok darah. Selain itu, melalui kegiatan ini, tidak semata-mata implementasi dari Tentara Nasional Indonesia dalam tugas operasi militer untuk perang OMP, guna menegakkan kedaulatan NKRI, mewujudkan pertahanan dan keamanan, serta pemersatu masyarakat demi keutuhan NKRI. Namun merupakan bentuk nyata peran TNI melalui kegiatan kemanusiaan. Di mana dalam acara tersebut berhasil menjaring 1.500 warga yang antusias mengikuti kegiatan sosial ini. Hari ulang tahun TNI yang ke-79 tahun 2024. Pada kesempatan yang baik ini rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bersama, ini tadi saya sudah mendapat data dari Kakesdam. Kita akan melaksanakan kegiatan beberapa kegiatan, diantaranya donor darah, kemudian pengobatan umum, kemudian juga daki tanam massal walaupun tidak sesuai yang seperti kalau di Jawa bisa ditarget 100, 200, nah, kemarin saya sampaikan Pak Kakesdam di sini tidak usah sedapatnya dan yang kira-kira bisa dilaksanakan. Jumlah pengobatan umum di kita ada 350 orang, Bapak-Bapak Ibu sekalian, 250 ada di sini, kemudian yang 100 ada dilaksanakan di sekitar Sorong. Dalam kegiatan yang juga diwarnai dengan sembako murah, Pangdam meminta kepada tim Kesdam dan PMI Manokwari untuk memastikan setiap tetes darah yang disumbangkan dapat bermanfaat bagi warga masyarakat Papua Barat yang membutuhkan. Ikut dalam kegiatan ini, Kabinda Papua Barat, Kasdam dan para pejabat Kodam, Ketua Persid KCK Daerah 18 Kasuari, beserta pengurus, masyarakat dan prajurit Kodam 18 Kasuari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara, setelah dilantik, pagi tadi Rektor Unipa Hugo Warami tiba di Manokwari disambut secara adat di Bandara Rendani. Senin 23 September 2024, Rektor Unipa periode 2024-2028, Dr. Hugo Warami, SPD Mhum bersama keluarga tiba di Manokwari. Kehadiran mereka di Bandar Udara Rendani Manokwari disambut dengan tarian adat dari suku Saireri. Mengiring prosesi adat pemakaian kalung dan juga mahkota adat sebagai tanda sukacita kehadiran pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan Rektor Unipa periode 2024-2028. Kebahagiaan tersebut berlanjut hingga ke kampus Universitas Papua. Kehadiran Rektor disambut seluruh keluarga besar Unipa. Acara penyambutan Rektor dilanjutkan ke Aula Unipa. PLT Rektor Unipa Suril Mofu dalam sambutannya mengatakan, Unipa adalah salah satu universitas yang taat asas. Dirinya berharap di kepemimpinan Hugo Warami, keberhasilan universitas bukan diukur dari banyaknya doktor dan juga banyaknya karya ilmiah, tetapi ketika masyarakat Papua merasa bahwa Unipa ada untuk masyarakat, itulah keberhasilan. Keberhasilan kita membangun dan mencapai puncak prestasi Universitas Papua adalah bukan pada banyaknya profesor di Universitas Papua, bukan karena banyaknya publikasi-publikasi ilmiah di dunia nasional, di internasional, nasional dan internasional. Prestasi kita adalah ketika masyarakat Papua merasa Unipa ada untuk mereka.
Hugo Warami, Rektor Unipa, dalam sambutannya mengatakan, hari ini adalah ucapan syukur. Ia menambahkan, 3 tugas besar yang akan dilakukan oleh dirinya adalah ketimpangan akses di Unipa, ketimpangan mutu, dan relevansi pendidikan harus dilaksanakan. Mas Menteri melalui Bapak Dirjen memberi 3 tantangan kepada saya sebagai pimpinan perguruan tinggi. 1. Ketimpangan akses di Universitas Papua. Ketimpangan akses ini Universitas Papua, tapi orang Papua tidak semuanya memiliki akses masuk di Universitas Papua. Yang kedua, ketimpangan mutu atau kualitas. Kita perlu membenahi kualitas yang ada hari ini, biar kita bisa duduk sama tinggi dan bisa menatap ke depan, bukan tunduk berbisi jalan ke depan seperti orang malu-malu. Yang ketiga adalah relevansi pendidikan. Hugo Warami berharap kemajuan Universitas Papua dapat terlaksana apabila semua civitas universitas bersatu bergandengan tangan. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat saat ini hanya mendapat anggaran pendidikan sebesar 3,59%, yang seharusnya ada pada angka 30%. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Abdul Fattah, saat membuka kegiatan PGRI belum lama ini. Dirinya menyebutkan presentasi anggaran pendidikan di Provinsi Papua Barat berada pada kuota 20%. Sedangkan di Undang-Undang Otonomi Khusus angka pendidikan berada di angka 30%. Tetapi nyatanya Papua Barat hanya mendapat 3,59% anggaran pendidikan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Abdul Fattah menyebutkan, jika melihat regulasi yang ada dalam amanat undang-undang sangat tidak memenuhi, sehingga program-program pendidikan di Papua Barat banyak yang mengalami kendala. Anggaran pendidikan di Provinsi Papua Barat, juga di Papua Barat Daya, kalau kita merilis presentase anggaran pendidikan di Provinsi Papua Barat, kalau kita merujuk pada regulasi atau undang-undang pendidikan nasional, kita mendapatkan kuota 20%. Kalau di undang-undang Otsus itu 30%. Tetapi nyatanya kami di Papua Barat ini hanya mendapat 3,59%. Data terakhir kami dapat dari rekan kami baru pulang saja dari kegiatan di Jakarta. Data ini dari Kemendagri. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat berharap ke depan anggaran pendidikan di Papua Barat disesuaikan dengan amanat undang-undang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Sabtu 21 September 2024 lalu, kerukunan keluarga Pasundan Kabupaten Manokwari memperingati Hari Maulid Nabi 2024 Masehi. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Hermus Indo dan Kepala Suku Besar Arfak, Domingus Mandacan. Di bawah sorotan tema meneladani konsep hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah, Insaniyah dan Wataniyah, keluarga besar Pasundan Kabupaten Manokwari memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah 2024 Masehi. Peringatan Maulid Nabi berlangsung di Aula Polbangtan dihadiri Bupati Hermus Indo, Kepala Suku Besar Arfak, unsur Forkopimda, diawali dengan pembacaan kalam ilahi. Ketua Kerukunan Pasundan Manokwari dalam sambutannya menyampaikan, peringatan Maulid Nabi menjadi momen bagi umat Islam untuk merenungkan kembali keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meneladani akhlak Rasulullah, yakni hijrah dari kehidupan dan menuju kehidupan baru. Namun niat kami adalah bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah. Kita semua yang di sini semua hijrah dari Jawa menuju Papua.
Jadi kita hijrah mengikuti Nabi, namun kebanyakan sampai di sini lupa. Yang dicari hanya bukan seperti Rasulullah mencontohkan kebaikan. Jadi kita mudah-mudahan bisa menuju kepada kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada warga Pasundan di Manokwari yang telah mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan daerah, baik berpartisipasi secara sosial dan juga ekonomi. Momen penting untuk merenungkan keteladanan beliau sebagai suri teladan utama dalam kehidupan kita. Beliau adalah contoh sempurna dalam bersikap, bertindak, dan memimpin umat dengan penuh cinta, keadilan, dan bijaksana. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada keluarga besar Pasundan Kabupaten Manokwari atas segala dukungan dan partisipasi aktif dalam menyukseskan semua program pembangunan daerah di Kabupaten Manokwari tercinta. Hikmah lain dari peringatan Maulid Nabi disampaikan Bupati bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam beragama. Selain itu bersama dengan seluruh suku, agama, ras, dan budaya diajak untuk menjaga Manokwari sebagai rumah bersama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara memperingati hari ulang tahun Himpaudi ke-19 tahun. Ratusan anak PAUD sedistrik Masni Kabupaten Manokwari mengikuti lomba mewarnai. Lomba tersebut berlangsung Sabtu pagi di Balai Kampung Sumber Boga SP7. Ratusan peserta pendidikan anak usia dini PAUD sedistrik Masni mulai dari tingkat anak PAUD hingga TK sedistrik Masni mengikuti lomba mewarnai dalam rangka memeriahkan HUT Himpaudi ke-19 tahun 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan Himpaudi Distrik Masni dengan dukungan Buda PAUD Distrik Masni dan turut dihadiri Ketua Himpaudi Kabupaten Manokwari bersama dengan Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Kepala Distrik Masni Ali Syamsul dalam sambutannya berpesan melalui HUT Himpaudi ke-19 tahun, PAUD yang ada di dataran Distrik Masni dapat saling mengenal dengan harapan semakin lebih kuat dalam menjalankan tugas mereka sebagai tenaga pendidik. Mengenal antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, antara PAUD satu dengan PAUD lainnya, maka kita dengan bersatu ini harapannya kita menjadi lebih kuat. Berkaitan dengan pendidikan PAUD ini tentu sudah ada aturan mainnya. Kalau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sudah ada diatur di situ. Sementara itu Bunda PAUD Distrik Masni, Kusnul Mukotimah, mengatakan lomba mewarnai yang diselenggarakan Himpaudi perlu mendapat apresiasi. Tentu dengan HUT Himpaudi ke-19 tahun, menjadikan Himpaudi organisasi yang semakin dewasa dalam menjalankan visi dan misi pendidikan di Distrik Masni. Tahun, ya. Tentunya dengan usia ke-19 tahun ini akan menjadi sesuatu organisasi yang makin mantap, makin dewasa, dan makin kuat dalam rangka melaksanakan visi dan misinya. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, dengan tema guru profesional mewujudkan karakter kuat menuju Indonesia bermartabat. Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia Asmawati menyampaikan lomba mewarnai diikuti 13 lembaga pendidikan anak usia dini dengan mengirimkan perwakilan masing-masing 10 anak. Adapun lomba yang digelar dalam rangka HUT Himpaudi ke-19 yaitu lomba membuat alat permainan edukatif tingkat lembaga PAUD dan lomba cerita pendek tingkat guru PAUD sedistrik Wapramasi. Lomba mewarnai tingkat anak PAUD TK sedataran Distrik Masni, di mana diikuti oleh 13 lembaga, masing-masing lembaga mengirimkan 10 anak. Kedua, lomba membuat alat permainan edukatif tingkat lembaga PAUD sedataran Wapramasi. Yang ketiga, lomba membuat cerita pendek tingkat guru PAUD sedataran Wapramasi.
Perayaan HUT Himpaudi juga dilakukan acara pemotongan tumpeng oleh Bunda PAUD distrik Masni. Natalindo Krewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sekali lagi. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pace mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke Sorong, Papua Barat Daya. Saudara seorang pendemo mendukung keputusan MRP Papua Barat Daya meninggal dunia usai berorasi. Massa mengamuk dan menyerang polisi dengan lemparan botol pada Sabtu 21 September di Kota Sorong. Kericuhan terjadi di depan Rumah Sakit Mutiara Sorong. Sejumlah massa mengamuk dan menyerang polisi dengan lemparan botol pada Sabtu sore 21 September 2024. Massa yang bertindak anarkis, polisi kemudian menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. Bentrokan polisi dan massa ini terjadi akibat salah satu pendemo mendukung keputusan MRP Papua Barat Daya bernama Paulus Solosa meninggal dunia tiba-tiba terjatuh usai berorasi. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto membenarkan kejadian itu. Salah satu pendemo meninggal dunia usai dievakuasi ke rumah sakit oleh polisi. Massa yang tak terima dengan kematian pendemo ini langsung mengamuk dan menyerang polisi yang saat itu sedang mengantarkan korban ke rumah sakit. Barusan kita melakukan langkah evakuasi, anggota kita ada yang di dalam, tahan di dalam. Ya kita belum tahu masalahnya seperti apa, tapi dari informasi kita sih mungkin salah paham ya, karena kebetulan tadi ada aksi di sana, terus kemudian ada dari almarhum Bapak Salosa, tiba-tiba beliau jatuh dan dinyatakan meninggal, terus kemudian diantar ke rumah sakit. Kita baru dalami kenapa bisa, mungkin masih emosional keluarga yang menerima beliau mendahului, jadi mungkin masih emosi saja dilihat tadi terbawa pada saat aksi di sana, mungkin salah paham saja sih. Hingga saat ini situasi Kota Sorong belum kondusif. Ratusan massa masih melakukan aksi demo di kantor KPU Papua Barat. Massa mendesak agar KPU mendukung keputusan MRP Papua Barat Daya. Calon gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua. Saudara, untuk memperkuat kemenangan doamu pada Pilkada 27 November mendatang, Domingus Mandacan Muhammad Lakotani melantik relawan organisasi masyarakat pemenang doamu. Di kesempatan tersebut, Domingus Mandacan berpesan semua relawan pastikan masyarakat yang memiliki hak suara dapat menggunakannya pada 27 November mendatang. Terima kasih. Inilah bentuk dukungan masyarakat kepada Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua Barat bikin periode ini kedua. saja kah?
yang tergabung dari seluruh organisasi masyarakat yang berada di Kabupaten Manokwari hadir di Stadion Sanggeng Manokwari. Saudara, tim relawan Sebanyak Ormas Do'amu 250 lebih menargetkan organisasi Pilkada masyarakat hadir 2024 untuk dikukuhkan sebagai tim pemenang Domingus Manacan Manacan dan Muhammad Muhammad Lakotani akan Lakotani menang dengan pada minimal Pilkada serentak 83% tanggal suara 27 November mendatang. di Papua Barat. Ketua Taks Koalisi public speaking Organisasi bagus, Masyarakat terima kasih dan banyak. Relawan Philip Saya Wamakmam belajar dari gereja. Habis ini apa? Hari ini tidak sebatas kita menjadi relawan, tetapi kita memiliki tanggung jawab. Kita memiliki tugas, selain tugas yang dibebankan kepada koalisi partai politik, tetapi kita juga adalah warga sipil, warga non-partisan, non-partai politik. Kita juga datang untuk menyatakan sikap kita kepada Bapak Dr. Andes Domingus Manacan, Bapak Muhammad Lakotani, bahwa kita siap bekerja untuk menangkan Bapak Domingus Manacan. Hadirin sekalian, Domingus Manacan dalam sambutannya mengatakan tugas relawan adalah pastikan semua warga negara Indonesia yang ada di Papua Barat harus memiliki hak suara pada tanggal 27 November 2024 mendatang dan datang ke TPS. Ya, tadi sudah koordinator, tim relawan sudah sampaikan untuk kita semua. Jadi tugas relawan pastikan bahwa semua warga negara Indonesia, semua warga masyarakat yang ada di Papua Barat, ada di 7 kabupaten di Papua Barat, relawan harus pastikan bahwa tanggal 27 November 2024 semua warga negara Indonesia yang berhak menggunakan hak pilihnya pasti datang ke TPS. Pada tanggal 27 November 2024 mendatang, Domingus Manacan dan Muhammad Lakotani akan melawan kota kosong. Untuk itu, semua relawan yang ada di Papua Barat harus melakukan sosialisasi dan juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Papua Barat untuk menggunakan hak suaranya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tim relawan Ormas Do'amu menargetkan Pilkada 2024 mendatang Domingus Manacan dan Muhammad Lakotani akan menang dengan minimal 83% suara di Papua Barat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Fakfak menggelar rapat pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap DPT untuk pemilihan Kepala Daerah Pilkada tahun 2024. Pada Jumat, 20 September 2024 bertempat di Hotel Grand Papua, Fakfak, Papua Barat. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Forkopimda, panitia pemilihan distrik dari 17 distrik sekabupaten Fakfak, Bawaslu Fakfak, serta perwakilan LO bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak. Dalam sambutannya, Hendra memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran panitia pemilihan distrik dan panitia pemungutan suara yang telah bekerja keras melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih. Lebih lanjut, disampaikan dengan mempercepat penetapan ini, KPU berharap seluruh masyarakat Fakfak dapat terakomodir dalam daftar pemilih tetap, sehingga proses demokrasi berjalan lancar dan semua pihak merasa terwakili. Frans Tamela, kontributor TVRI melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Kita ke Kabupaten Fakfak. Saudara, Sabtu 21 September kemarin, TNI Korem 182 Jasira Onim dan Kodim 1803 Fakfak menggelar aksi donor darah untuk kemanusiaan dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79 tahun 2024. Sebanyak 10 kantong darah merupakan sumbangan kemanusiaan dari para pendonor. Kegiatan tersebut dalam rentetan memperingati Hari Tentara Nasional Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 bertempat di Makodim 1803 Fakfak.
dan Rem 182 Jasira Onim Kolonel Infantri Aswin Kartawijaya dalam penjelasannya kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan donor ini dilakukan serentak di jajaran Korem 182 Jasira Onim di Fakfak bertempat di Kodim Fakfak dan peserta dari jajaran Korem dan TNI AD, TNI AL dan Polri yang merupakan bakti sosial yang serentak dilakukan dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79. Kami beserta Kodim Fakfak dan seluruh jajaran Korem 182 tersebar di 6 kabupaten melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT TNI yang ke-79, yaitu kegiatan bakti sosial di mana salah satunya adalah pelaksanaan donor darah. Jadi donor darah kali ini yang khususnya Korem dengan Kodim Fakfak terpusat di Kabupaten Fakfak, yaitu di Kodim 1803 Fakfak, yaitu terdiri dari TNI, yaitu TNI AD dan TNI AL, dan maupun dari Polri, serta masyarakat terdiri dari Pramuka dan Persit. Kegiatan ini ditujukan dalam rangkaian kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan menunjang dalam rangka pelaksanaan perayaan HUT TNI yang ke-79. Lanjut, Kolonel Infantri Aswin Kartawijaya mengatakan dalam memperingati HUT ke-79 TNI, ada kegiatan bakti sosial yaitu hari pertama donor darah dan hari kedua check-up kesehatan, termasuk periksa darah serta sunatan massal. Jadi pelaksanaan bakti sosial kita laksanakan 2 hari, yaitu hari ini pelaksanaan donor darah serentak di seluruh wilayah Korem 182 Jasira Onim yang tersebar di 6 kabupaten, dan besok melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan, baik itu sunatan massal maupun pengecekan umum dan pemeriksaan secara darah dan sebagainya. Dari Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tim relawan Ormas Doamu menargetkan Pilkada 2024 mendatang, Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani akan menang dengan minimal 83% suara di Papua Barat. Terima kasih. Hal tersebut disampaikan Ketua Koalisi Relawan dan Ormas Doamu Jilid 2, Philip Wamafma. Dirinya optimis semua relawan akan bekerja keras untuk memenangkan Domingus Mandacan, bakal calon gubernur Papua Barat, dan Muhammad Lakotani, bakal calon wakil gubernur Papua Barat, dengan presentase dari 7 kabupaten se-Papua Barat. Target suara minimal 83% akan menang di Papua Barat. Philip Wamafma juga merincikan kekuatan yang ada di 7 kabupaten, antara lain Kabupaten Manokwari, Doamu akan menang 90%, Kabupaten Pegaf 100%, Manokwari Selatan 26%, Bintuni 85%, Wondama 85%, Kaimana 70% dan Fakfak 70%. Sehingga target kemenangan Doamu Jilid 2 menang mutlak melawan kota kosong minimal 83% seprovinsi Papua Barat. Di Manokwari, khusus untuk Manokwari, dari 138.183 daftar pemilih tetap, di Manokwari kita punya target 90% kita harus menang di Kabupaten Manokwari. Dengan toleransi suara yang kita target adalah 124.364. Mampu? Mampu? Kalau di Pegaf 100%. Di Mansel kita punya target 26%. Di Bintuni target kita 85%. Di Wondama kita punya target 85%. Di Kaimana kita punya target 70%. Ada Bapak kita Muhammad Lakotani akan menangkan di Kaimana. Di Fakfak kita menang 70%. Agar bisa mencapai target tersebut, Philip Wamafma juga berharap tim koalisi relawan dan ormas dapat memastikan setiap masyarakat yang akan memilih harus mendapatkan undangan untuk ke TPS memilih. Relawan pastikan warga masyarakat yang ke TPS jangan ada yang memilih kota kosong dan juga menjaga keamanan. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan di TPS, di kampung, di distrik, di kabupaten,
setiap orang yang punya hak suara, pastikan undangannya tiba sampai di tangan pemilih. Diharapkan kepada semua tim Doamu untuk berpolitik yang santun. Warga masyarakat di Papua Barat harus membuktikan bahwa Pilkada tahun 2024 dapat berjalan aman dan lancar, agar terpilih pemimpin yang dapat membawa perubahan 5 tahun ke depan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara dan Rem 182 Jasira Onim menyerahkan tali kasih berupa santunan dan bingkisan kepada para veteran dan purnawirawan TNI jelang HUT TNI ke-79 tahun 2024. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79 di tahun 2024 dan Rem 182 Jasira Onim bersama Dandim 1803 Fakfak menyerahkan sembako kepada 5 orang anggota veteran dan 5 orang purnawirawan TNI yang bertempat di Aula Kodim 1803 Fakfak. Dalam sambutannya, Danrem 182 Jasira Onim, Kolonel Infantri Aswin Kartawijaya, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasihnya atas pertemuan yang terjadi antara jajaran TNI dan para veteran dan juga purnawirawan dalam jalin tali asih. Karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di Aula Kodim dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberian santunan kepada veteran dan para kauli dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 TNI dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya selaku Danrem 182 Jasira Onim mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk dapat hadir di acara ini. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami semua karena dapat bertatap muka dengan para veteran dan para kauli, keluarga besar TNI di Aula Kodim 1803 Fakfak. Lebih lanjut, Kolonel Infantri Aswin Kartawijaya mengatakan di mana salah satu bentuk jalin tali asih dan silaturahmi antara TNI Polri dengan para veteran dan purnawirawan TNI. Di mana pemberian santun ini merupakan salah satu bentuk jalinan tali asih dan perhatian TNI khususnya Korem 182 dan Kodim Fakfak beserta Lanal kepada warakauli veteran sehingga tali silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua Barat hari ini, edisi Senin 24 September 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.